Kuning-kuning ini dia tungau ini. Tuh. Tungau, kutu kebul. Dia berjatuhan ya, berserakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Sekarang hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 8:10. Dan aktivitas saya di hari ini akan melakukan perawatan lanjutan kawan ya. Karena saya perhatikan ini pada lahan ada serangan hama kutu kebul, begitu kawan ya. Sehingga di hari ini akan saya kendalikan dengan insektisida. Dan sebenarnya gini lur, hari ini adalah jadwal baku yang akan saya spray kepada tanaman-tanaman ini lur ya. Dan kebetulan ketika saya cek tadi pagi ataupun barusan, ini ada hama kutu kebul pada tanaman cabai rawit ini. Seperti ini lur nih ya. Nah nih, ini kalau tidak segera dispray, ini akan rusak lur. Ini akan banyak tanaman yang terserang virus kuning ataupun Gemini virus nih lur ya. Tuh. Nah apalagi yang ini lur, sebelah itu tuh ya. Dan ini sebenarnya sudah mulai kelihatan gejala rusak pada tanaman nih. Seperti ini lur. Nah kita lihat lebih dekat ya. Nih, ini hama kutu-kutuan lur, hama kutu kebul. Dan ini jika dibiarkan ini akan berubah menjadi virus Gemini. Kita lihat di balik daunnya lur. Nah lihat nih ya kan, seperti ini lur. Jadi di musim kemarau itu harus lebih ekstra lagi untuk penyepraian insektisida. Nih seperti ini lur. Tuh. Ini mah kalau tidak di spray akan berubah warnanya ini lur. Nih, ini apalagi nih. Dan sebenarnya gini lur, meskipun tidak ada hama kutu kebul ini ya, sebenarnya di hari ini adalah jadwal baku saya untuk melakukan penyepraian menggunakan pupuk daun NPK dan juga nutrisi. Ditambah juga dengan insektisida. Jadi di musim kemarau itu serangan hama kutu-kutuan meningkat 5 hingga 10 kali lipat kawan ya. Dikarenakan musim kemarau adalah siklus ataupun perkembangbiakan hama kutu-kutuan lebih banyak lagi, sehingga untuk penyepraian insektisida itu harus lebih aktif lagi. Ini seperti ini, apakah ada hama ulat? Untuk hama ulat aman alhamdulillah lur ya. Dan ini untuk perkembangan tomat hari ini di usia 28 hari setelah tanam. Dan untuk pupuk dan insektisida yang saya gunakan di penyepraian hari ini di usia 28 hari setelah tanam, saya menggunakan ini lur. Untuk nutrisinya saya menggunakan ini ya. Kemudian untuk pupuk NPK-nya ini saya menggunakan Profit Hijau. Ini kalau tidak salah saya aplikasikan yang ketiga kalinya di masa vegetatif. Dan kemudian untuk membasmi hama kutu kebulnya saya menggunakan ini lur ya. Kenapa ini saya bungkus dengan plastik seperti ini? Karena ini aroma di rumah itu super bau lur ya, sehingga saya bungkus plastik seperti ini. Untuk insektisidanya saya menggunakan ini bahan aktif Dimetoat 400 gram per liter. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih dosis yang digunakan di penyepraian hari ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, mari kita mulai untuk melakukan peracikan pupuk daun yang digunakan pada penyepraian hari ini di usia 28 hari setelah tanam. Untuk pemakaian Profit Hijau ini akan saya gunakan sebanyak 6 hingga 7 sendok makan kawan ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ini diaduk dulu lur ya, ataupun dilarutkan dulu dengan air. Seperti ini, diaduk terus hingga benar-benar larut. Sebentar lur, ini nggak enak pakai sendok, pakai ini nih lur. Nah, ini dilarutkan dulu. Dan ini untuk aplikasi Profit Hijau pupuk NPK ini, kalau tidak salah ini aplikasi yang ketiga kali di masa vegetatif ataupun masa pertumbuhan. Dan pupuk daun ini, pupuk NPK ini, Profit Hijau ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan ataupun memacu pertumbuhan tanaman kawan ya. Dan bisa dilihat ataupun bisa dibuktikan bahwa tanaman ini pertumbuhan di masa vegetatifnya itu lebih cepat sekali, begitu kawan ya. Nah, setelah ini larut, kemudian saya aplikasikan nutrisi tanaman ini multiguna eksklusif. Nah, ini belum saya bahas lur ya. Apa sih, banyak juga yang bertanya di Facebook khususnya, apa sih Kang kelebihan dari nutrisi yang saya gunakan ini? Ini di sini lur, akan saya perlihatkan ya. Ini dia memiliki mikrobakterinya Azotobacter, Azospirillum, dan Bacillus sp. Kemudian nutrisi ini dia dilengkapi dengan asam gibberellat, asam indol asetat, kinetin, dan zeatin. Dan ini adalah zat pengatur tumbuh tanaman. Dan dilengkapi juga dengan 17 asam amino. Begitu kawan ya. Kemudian untuk dosis nutrisi ini per tangki 16 liter tetap sama dosisnya lur ya. Saya gunakan sebanyak 3 tutup per tangki 16 liter. 1, 2, dan 3. Kemudian nutrisi ini dilarutkan dulu dengan air lur ya, sebelum mencampurkan insektisidanya. Seperti ini, diaduk terus hingga benar-benar larut nutrisi ini, seperti ini lur. Setelah nutrisi ini benar-benar larut dengan air seperti ini, kemudian saya aplikasikan insektisida. Ini bahan aktifnya Dimethoat 400 gram per liter. Dan ini aplikasi yang kedua kalinya kawan ya. Aplikasi yang pertama ketika membasmi total hama daun keriting yang sudah parah ataupun sudah akut. Dan sekarang ini akan saya aplikasikan untuk membasmi hama kutu kebul, begitu kawan ya. Dan kemudian untuk dosis yang akan saya gunakan pada penyepraian hari ini, akan saya gunakan sebanyak 1 tutup botol ini. Nah, seperti ini lur ya. Ini tinggal dilarutkan saja dengan air. Dan ini diwajibkan kawan-kawan ketika menyeprai insektisida ini harus menggunakan masker, begitu kawan ya, agar tidak mual ataupun tidak muntah, karena ini baunya super menyengat lur ya. Dan alhamdulillah ulat gerayak yang menyerang tanaman tomat kemarin, alhamdulillah hari ini ulat gerayak tersebut tidak ada lur ya, aman. Tapi tetap saja lur, meskipun aman bukan berarti tidak lagi menggunakan insektisida ya. Untuk pemakaian insektisida itu harus lebih rutin lagi, begitu kira-kira. Ini diaduk dulu. Maaf lur ya, ini baunya super banget ini. Ini diaduk dulu sebentar. Ini akan saya tutup dulu, akan saya rapikan dulu lur ya, biar tidak jatuh. Ini akan saya simpan dulu di sini. Dan kemudian ini dilarutkan dengan air. Nah, setelah larut seperti ini, kemudian ini tinggal seperti biasa. Ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan kemudian
Ini tinggal diisi air full, begitu kawan ya. Dan untuk kawan-kawan, jika ingin melihat perkembangan setiap hari tanaman-tanaman ini ya, baik dari cabai rawit kaliber, tomat, dan juga cabai merah keriting, setiap harinya selalu saya upload di Facebook Mitra Pertanian Channel. Begitu kawan ya, agar kawan-kawan bisa melihat seperti apa sih perkembangan setiap harinya. Karena kalau di YouTube ini selalu saya update ketika melakukan perawatan saja. Begitu kawan ya. Dan sudah penuh sepertinya lur. Nah ini tinggal diaduk saja di dalam tangki sprayer. Kenapa harus diaduk? Ini bertujuan agar pupuk yang digunakan ini 100% larut secara keseluruhan kawan ya. Karena kalau tidak diaduk ditakutkan juga pupuk yang digunakan ini mengendap di bawah tangki sprayer. Karena racikan pertama yang 1 ember ini kita aplikasikan ataupun kita masukkan terlebih dahulu, sehingga ini cara saya diaduk seperti ini. Begitu kawan ya. Nah setelah larut seperti ini tinggal dispraykan ke masing-masing tanaman seperti biasa lur ya. Ketika melakukan penyepraian diusahakan mengenai hingga ke balik daun dan juga tunas ataupun kuncup yang paling atas seperti ini. Tidak hanya kuncup yang paling atas, kuncup tunas juga harus terkena sprayer. Apa fungsinya? Bertujuan untuk melindungi tanaman ini dari serangan hama kutu-kutuan seperti hama kutu trip, tungau, dan kutu kebul. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan tomat dan juga cabai merah keriting. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses penyepraian hari ini sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 9:45 menit dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 9:51 menit. Dan ini perkembangan tanaman cabai merah keriting hari ini di usia 28 hari setelah tanam nih lur. Tunas-tunasnya sudah mulai besar lur ya. Nih, ini juga sama nih. Dan ini nanti kemungkinan besar ini tunas tidak akan saya pelihara semua lur ya. Kemungkinan saya rawat sekitar 3 hingga 4 tunas per pohonnya akan saya rawat. Nih seperti ini tunas yang bagus. Nanti akan saya pilih mana yang tunas produktif dan mana yang tidak. Nah yang ini awalnya ini bagus, tapi ini diserang ayam, dipatahkan menjadi seperti ini. Menjadi seperti tunas semua ini lur ya. Bagus, lebih bagus. Nah ini masih kecil dan ini juga sudah besar nih. Ini sudah untuk keseluruhan tanaman CMK ini sudah pertumbuhannya sudah optimal. Dan akan saya perlihatkan juga tanaman cabai kaliber yang terserang hama kutu-kutuan tadi lur ya. Akan saya perlihatkan nih. Dia hama kutu-kutunya berserakan di bawah. Alhamdulillah, karena racun yang saya gunakan ini adalah racun sistemik dan juga kontak nih lur. Yang terserang hama kutu-kutuan ada 1, kemudian mana lagi ya, ini 2, ada sekitar 4 pohon kalau tidak salah yang terserang hama kutu-kutuan ini yang saya lihat lur ya. Nah ini lur,
Ini dia masih nempel di balik daun ya. Dan ini di kuncup utama dia banyak banget tuh. Ini juga sama nih di kuncup utama. Dan hama kutu kebulnya nih lur, dia berjatuhan ya, berserakan tuh. Nih yang putih-putih ini dia hama kutu kebul lur. Dan selain hama kutu kebul juga di sini ada tungau kawan ya. Nih yang kuning-kuning ini dia tungau ini tuh. Tungau, kutu kebul tuh. Ini yang menjadikan vektor penyebaran virus Gemini itu ini hamanya lur ya. Kalau bibitnya ini tidak tahan ataupun tidak toleran virus Gemini, ya ini akan menyebarkan virus Gemini yang lebih cepat. Seperti itu lur ya. Dan untuk perkembangan CMK alhamdulillah terhitung hari ini di usia 28 hari setelah tanam, pertumbuhannya optimal. Begitu juga pertumbuhan tomat dan juga cabai rawit kaliber. Dan mari kita lihat perkembangan cabai rawit kaliber hari ini di usia 28 hari setelah tanam. Dan diinformasikan juga lur ya, untuk pemupukan kocor insya Allah ini akan saya lakukan sekitar pertengahan bulan, sekitar hari Jumat, untuk pemupukan kocor tahap ke berapa ya, tahap kedua kalau tidak salah. Dan ini lur, nih cabai rawit kalibernya. Untuk cabai rawit kaliber belum saya pasang ajir karena saya masih kekurangan bambu kawan ya. Nih ini yang sudah baru sebelahnya. Dan untuk pertumbuhannya hari ini alhamdulillah aman, sehat, dan juga pertumbuhannya optimal. Gemoy-gemoy juga lur ya. Ini yang tunasnya sudah tumbuh nih, ciamik lur ya, sehat alhamdulillah. Meskipun kemarau panjang, alhamdulillah untuk pertumbuhannya tetap subur dan optimal. Dan ada juga di Facebook yang bertanya, Kang, apakah perawatan di masa vegetatif belum diaplikasikan fungisida? Nah, untuk fungisida belum saya aplikasikan hingga saat ini, begitu kawan ya. Karena melihat perkembangan dan pertumbuhan tanaman ini, untuk gejala penyakit seperti bercak daun, kemudian layu dan penyakit lainnya alhamdulillah aman. Sehingga untuk hari ini, hingga hari ini fungisida belum saya aplikasikan. Tapi ketika nanti ini sudah memasuki fase generatif, pembungaan dan pembuahan, fungisida akan saya aplikasikan. Begitu kawan ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini patah diserang ayam lur ya, nih lihat. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 28 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa juga lur ya untuk tinggalkan like, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar dan share yang sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.